Bapak. Saya hanya menegaskan di situ bahwa di dalam perjanjian penerbitan MTN itu, ya kalau terjadi sengketa lah seperti ini, ya kan, yang harus maju sebagai pihak adalah agen pemantau, bukan MMI, manajer investasi seperti ini. Jadi pihaknya itu tidak berkompeten. Karena itu ada dalam perjanjian, yang berhak adalah namanya agen pemantau. Agen pemantau itu dalam hal ini sudah jelas siapa gitu, yaitu CMB Niaga, ya kan. Tetapi di sini pihaknya itu justru yang maju adalah MMI. MMI itu adalah manajer investasi, bukan kreditur. Di dalam perjanjian penerbitan MTN itu, ya kalau terjadi sengketa lah seperti ini, ya kan, yang harus maju sebagai pihak adalah agen pemantau, bukan MMI, manajer investasi seperti ini. Jadi pihaknya itu tidak berkompeten. Karena itu ada dalam perjanjian, yang berhak adalah namanya agen pemantau. Agen pemantau itu dalam hal ini sudah jelas siapa gitu, yaitu CMB Niaga, ya kan. Tetapi di sini pihaknya itu justru yang maju adalah MMI. MMI itu adalah manajer investasi, bukan kreditur. Oh gitu. Iya dong, dia kan pengelola dana investor, bukan sebagai kreditur dan tidak pihak dalam perjanjian. Kan itu yang saya tekankan. Yang kedua, di dalam perjanjian akta pengakuan hutang tadi juga dalam pasal 1 itu jelas berhutang kepada pemegang MTN yang diwakili oleh agen pemantau. Kan jelas itu yang diwakili. Jadi berhutang kepada pemegang MTN, tapi pemegang MTN itu nggak bisa langsung juga ke TDPM. Dia harus mewakilkan ya hak-haknya. Yaitu kepada siapa? Kepada agen pemantau. Agen pemantau kembali sama itu, yaitu CMB Niaga. Itu yang saya tekankan, bukan MMI sebagai pengelola. Ya kan, dia kan pengelola dana investasi, investor. Jadi kembali ingin saya mengatakan bahwa ini ada kesalahan sebagai pihak gitu, pemohon PKPU-nya. Harusnya agen pemantau yang maju, bukan MMI, bukan manajer investasi. Gitu. Untuk sidang selanjutnya Pak, tadi yang kata majelis besok pemeriksaan saksi lagi. Hari Jumat. Ya besok. Oke ya. Ini masih lanjut nih. Nanti, harapan Bapak? Ya harapannya itu sesuai aturan, ya dong. Iya kan, ya harusnya yang memohonkan itu ikutin aturan. MMI bukan kreditur di sini. Yang berhak itu hanya agen pemantau. Nah, yang kedua ini kan situasi kayak gini kan harusnya kita sama-sama pahami. Iya kan? Ada himbauan dari OJK, ada himbauan dari kementerian supaya kita memperhatikan ini situasi COVID yang membuat ekonomi sulit. Iya kan? Undang-undang kepailitan juga tujuannya untuk bisa membantu memulihkan ekonomi. Ya, jangan disalahgunakan gitu. Ya, jadi saya berharap ya seperti itu aja, sesuai aturan. Kalau terjadi sengketa jelas kok. Ada dalam perjanjian itu disebutkan pilihan hukumnya itu Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Niaga. Nah, harusnya dibawa ke Pengadilan Jakarta Selatan. Bang, itu yang agen pemantau itu sesuai undang-undang apa tadi, Bang? Itu ada dalam perjanjian. Oh, perjanjian kerjasama itu? Iya, dalam perjanjian penerbitan MTN-nya. MTN? Iya, medium term note-nya. Kan ini kan hutang MTN ini. Jadi waktu dia menerbitkan ini kan ada pihak, ada agen pemantau, ada namanya agen pembayaran, ya ada namanya kustodian. MMI tidak sebagai pihak di situ.
Jadi di akta pengakuan hutang juga bukan pihak. Jadi yang menerbitkan MTN itu berhutang kepada pemegang MTN, tetapi itu diwakili oleh agen pemantau, bukan manajer pengelola investasi MMI. Nah, ada keliruan tadi berarti ya Bang ya? Loh, ya itulah argumen saya, makanya saya tunjukkan bukti itu gitu loh. Iya kan, tapi orang kan boleh berargumen, dia kan punya versi, kita punya versi, biarkan nanti majelis hakim yang menimbang. Saksi ini siapa yang ini Bang? Yang bawa dari JPU apa dari mana? Dari mereka. Dari Ini kan mereka. bukan pidana, dari dari pemohon, pemohon ya, Bang, ya? pemohon PKPU. Berarti tidak ada korelasinya di kesaksian mereka terhadap perkara Bang. Ya bukan nggak ada korelasinya, Ah. korelasi versi mereka ya saya bantah dong. oke. Nah, persidangan kan Siap, siap. begitu. Oke, Bang. Iya kan? Oke, Oke, Pak. sudah Bang. Betul, Mudah-mudahan Bang, ya? majelis